Cuy. Yes. Keren. Tapi gue ada bete nih. Kemarin gue sempet teleponan sama Daus, nanti juga ada Ustadz Jerry. Katanya lu mau apa-apain gue sama jahat sama gue sebenarnya. Siapa yang jahat? Lu katanya benci sama gue, terus mau apa-apain gue. Bener nggak tuh katanya si Daus? Kagak. Hah? Kagak. Kalau gue benci sama lu, gue nggak kesini lagi. Ya juga ya makanya ya. Iya. Tapi gue bisa ngomong gitu ya? Walau-walam. Iya makanya kok bisa ngomong gitu ya? Gue bingung deh sama itu. Namanya juga manusia. Oh namanya juga pengacara dukun. Namanya juga manusia yang nggak ada salah, ada benernya gitu. Nah terus sekarang kan si Daus nih kan lagi marah-marah nih ya di heboh di dunia maya. Katanya kalau misalkan Jinan itu dukun, kalau Jinan bukan dukun, ini kan acara dukun. Ngapain dia ikut-ikut acara dukun kalau bukan dukun? Gimana tuh? Gue pribadi sih, gue udah sebelum gue mau melaporkan, gue udah bilang gue ini hanya membela di mana gue punya guru. Itu saja, kata dia. Oke, yaudah. Gue nggak. Dia bilang lu maksa-maksa. Maksa-maksa siapa? Maksa-maksa si Daus mau ikut. Enggak. Gue nggak pernah ada istilah kata maksa-maksa ya. Karena gue pribadi itu pun hanya kebetulan. Kebenaran kan lu udah pernah cerita kan waktu ketemu di Polda kan? Iya. Tapi dia cerita katanya lu paksa-paksa aja lu telepon dia terus. Enggak. Katanya pengen ikut preskon. Preskon apa sih? Preskon itu yang ngomong depan wartawan. Enggak, gue nggak ada gue gituan. Nggak ada. Nggak Sumpah ada. ya. Sumpah demi Allah. Gue sih lebih percaya si Jinan sih daripada Daus. Terus telepon gue semua diblok. Sama siapa? Sama Daus. Gue nggak diblok. Kok nggak diblok ya lu ya? Enggak. Gue diblok loh. Gue nggak. Aneh banget tuh orang. Terus udah gitu, tadi kontakan sama dia kapan? Tadi kontakannya semalam. Semalam, ngomongin? Gue kan dikeluarin dari FPGI dan gue juga melanggar kode etik dari guru Bang Haji Ridwan. Seperti itu. Jadi ya mungkin itu jalan yang terbaik ya mungkin ya. Gue keluar secara terhormat ya udah nggak apa-apa. Itu aja. Dan lagian pula sih, gue pribadi gue keluar di situ. Satu, gue merasa gue nggak ada masalah gitu kan. Gue juga jadi terganggu kerjaan gue gitu dengan adanya peristiwa seperti ini. Ya peristiwa cuman apa? Ya peristiwa yang gue viral itu ya kan tentang gue dukun kan. Jadi orang itu memvonis gue tuh dukun aja. Bukan memvonis dong. jadi jelek aja nama gue. Iya jelek aja nama gue. Nah dari situ kan udah enggak dipuji-puji sekarang. Kita kan udah penyanyi. Katanya cuman dan bagus deh. Cuman gue pribadi nih dengan adanya permasalahan seperti ini, insya Allah ada hikmah yang bakal lebih bagus. Bagus gitu dong, puji Tuhan harus ada. Setiap ada jebakan masalah tuh pasti ada hikmahnya. Setiap ada udang pasti ada di balik batu. Apa sih? Nggak nyambung mau bangun. Udang di balik batu. Iya udang di balik batu. Terus itu nggak nyambung. Nah terus gitu dia teleponnya ngapain, ngomong apa? Nanyain tentang emang betul apa keluar dari Bang Haji Ridwan gitu. Betul tanya. Terus begitu dia nggak kasih lo podcast sama Richard. Kenapa? Bukan ini sih. Gua pribadi memang kan orang pada konflik sama Richard ya. Yang gue pribadi gue niat kesono ya niat menjelaskan yang laporan itu. Ya, alhamdulillah Dokter Richard ya percaya sama nih. Ya percaya lah pasti dan saya tunjukin buktinya gitu kan. Ya gitu saja. Gara-gara ke Dokter Richard gitu ya melanggar kode etik gitu. Oh gitu. Ya. Nggak apa-apa kan ke Dokter Richard kan emang gue yang suruh. Emang kenapa kalau misalnya melanggar kode etik? Ya kurang tahu dah, pokoknya gue dikeluarin aja, udah gitu. Terus segitu dikeluarin sama grupnya Bang Haji Ridwan ya? Iya kan udah terlihat di YouTube kan. Gue buat langsung gue sibuk. Ini anak-anak ribet tuh, anak-anak udah pernah ngeliat semua. Iya gue liat videonya. Kenapa lu dikeluarin? Ya melanggar kode etik tadi. Ya kode etiknya apa? Ya nggak boleh collab gue sama siapapun. Kenapa nggak boleh collab? Terakhir tuh pas gue sama Bang Haji, udah nggak boleh collab lagi. Itu terakhir dari semua orang. Cuman gue pribadi punya pendirian sendiri ya. Betul, harus. Gue pengen collab, gue pengen mengembangin di mana baru kita punya lagu satu nih. Gue pengen punya lagu 20 kayak kalau bisa 100. Pas bikin lagu ada keren. Gue suka. Tapi jujur ya pendapat pribadi gue ya ini ya. Pas udah dikeluarin gue seneng banget.
Senang banget. Karena lu berarti menurut gue ya, puji Tuhan akhirnya dia sudah dijauhkan dari musik-musik. Mendingan lu sendiri daripada bersama dengan kamera-kamera orang musik. Ini pendapat gue ya. Terus begitu pas lu dikeluarin lu ditelepon atau gimana? Gue pribadi langsung lihat video aja dari YouTube. Tapi nggak ngomong, nggak ada komunikasi? Ada, ngirimin ke gue jawab. Walaupun gue dikeluarin tetap gue nganggap ente bapak aneh. Nggak, ya. Menghargai karena beliau sejahat-jahatnya manusia pasti ada yang baiknya. Yang kita pandang itu yang baiknya. Seperti itu. Bagus. Kenapa aku dikeluarin ya? Gue bingung loh. Nggak apa-apa. Mungkin mungkin ini jalan yang terbaik. Bukan jalan yang terbaik. Gue sih super senang banget karena emang gue maunya sebenarnya jujur ya. Mau gue jujur nggak? Iya. Bedanya gue sama si perkumpulan dukun. Cara ngomong gue. Sama lu datang sama guru lu waktu itu. Kenapa gue nggak ceposin guru lu? Kenapa? Karena lu. Oh iya. Karena gue liat lu. Iya. Coba kalau enggak, kan dukun juga. Iya. Pasti gue bacotin. Nggak mungkin enggak. Bukan karena gue takut. Ya gitu. Ya karena gue liat lu aja. Karena gue liat lu liat guru lu. Iya. Ya jadi gue gitu. Beda sama yang waktu dukun-dukun itu. Jadi gini aja. Gue nggak tahu deh ya. Menurut gue ini adalah jalan yang terbaik, emang jalan Tuhan. Karena menurut gue emang gue udah bilang kan sama lo, jauh-jauhin lah yang ya lu bisa cari jadi diri sendiri lah, sendiri. Independen lah. Independen lah. Ngapain sih lu dengerin orang? Karena menurut gue lu tuh terlalu banyak ngedengerin orang kan, terlalu banyak yang ngomongin ke lu inilah itulah ini itu dan nggak ada yang nguntungin buat lu, bikin lu pusing ya. Iya kan? Bener dong. Bener. Nggak ada yang nguntungin buat dia. Orang waktu jadi kerja udah didengerin orang. Kayak gitu. Nah terus segitu pas dikeluarin ada lagi nggak teman-teman lu siapa apa? Yang depan gue sih banyak, cuman gak gue angkat-angkatin. Banyak depan gue. Kenapa sih gak diangkat? Ada kali gocap mah 50 orang telepon. Kenapa gak diangkat? Enggak, gue apa ya, gue pribadi ini mungkin jalan gue independen mungkin ya. Gue independen, gue bergerak dengan sendiri. Sorry. Terus? Gue bergerak dengan sendirinya mungkin ya. Jadi ya buat gue mungkin. Nggak sendiri dong, kan sekarang ada gue. Ya, gue dikeluarin ya mungkin jalan yang terbaik. Yang keduanya ya mungkin tuh jalan terbaik lah mungkin ya. Lu sedih nggak dikeluarin? Gue pribadi sedihnya apa? Sedihnya itu Bang Haji udah gue anggap sebagai bapak gue pribadi gitu. Tapi kan harusnya dia ngomong dulu dong, oh nggak boleh gini. Udah ngasih tau gue. Apa? Udah ngasih tau gue. Ente aneh keluarin katanya. Cuman kalau misalnya ente anggap aneh masih kayak orang tua, guru alhamdulillah katanya. Bilang itu anehnya anggap itu orang tua aneh. Puji Tuhan, jin dan keluar dari semua anggota para perdukunan guys. Ini ada kabar yang terbaik, gue makin senang. Di sini gue janji gue akan semakin support lo. Amin. Karena sudah benar-benar bukan dukun dan tidak ada hubungan lagi sama dukun. Kalau bisa blok-blokin aja. Apa? Kalau bisa mah blok-blokin aja. Galak amat. Gue mah galak kok kerjaan, ya kan? Tapi kalau gue suka bener nggak? Iya bener. Bener kan, menghasilkan. Nah terus segitu sejak lo, terus segitu yang gue bingung tuh ya sama si Firdaus katanya Jindan nggak bisa jadi artis. Menurut tuh gimana? Gimana? Kata Firdaus bilang kan Jindan nggak bisa jadi artis, marah-marah tuh dia. Jadi gini ya, orang itu jangan memvonis ya itu apanya? Fitnah. Bukan. Jadi nasib seseorang itu berupa goib nih gue ngomong ya, tidak terlihat. Jadi jangan memvonis orang ini nggak bisa. Kalau Allah ngasih mujizat kepada beliau bisa. Ngasih ngasih kemudahan buat beliau bisa mau apa gitu kan. Jadi contoh Olga Saputra ya kan, dia cuman orang biasa tapi menjadi artis yang top seperti itu aja. Istilah kata ya? Iya, istilah kata. Ntar gue kenalin sama adiknya. Billy. Mau nggak? Apa nggak mau? Siap. Nggak mau. Siap aja. Oh nggak mau. Kayaknya nggak mau. Kalau nggak mau lucu. Nih ya tuh dia ngomong gini nih. Di tengah jalan begini mereka mau cuci tangan. Ya lantas tadi panggil siapa? Ada siapa dan dia sebagai tinggalin gitu. Mereka mau bersih nama mau jadi artis. Nggak bisa jadi artis. Gue edit. Kenapa dia sebel banget sama lu? Emang lu tinggalin si Daus dan kawan-kawan? Gue pribadi sih gue
sebelum bermasalah ini gue nggak ada ninggal ke siapapun, nggak ada mihak kemanapun, dan gue tidak ada rasa dendam. Enggak, tapi dia bilang mau ninggalin dia, maksudnya apa? Pergi saja pergi. Maksudnya apa? Bingung. Lu lihat kan si Firdaus marah-marah di TikTok. Mungkin beliau hilap lah, mungkin ya marah-marah mungkin ya. Marah-marah karena ditinggal lu. Aduh, kayak tinggal sama cewek. Iya, makanya. Dia marah-marah karena ditinggalin sama lu. Memang Gitu, sih, memang sih gue dari pertama gue nggak gabung dalam ikatan itu. Punya KTA enggak, punya apapun enggak gue. Nah, terus gitu kan yang dia bilang katanya lu katanya waktu itu yang gabung ke sini ya berarti lu tergabung. Maksudnya gimana? Ke sini? Gue kalau gue kesini gue pasti dapat info dong dari Bang Firdaus. Ya kan, nah makanya gue kesini. Di sini bicara untuk klarifikasi, oke gue klarifikasi. Iya. Gitu. Bukan karena dia bilang lu paksa-paksa ya, ini fix ya? Nggak ada. Maksa-maksa mau ikut. Nggak ada. Oke. Nah. Gue saksinya ada kok kalau misalnya mau ini mah. Nah, nggak usah pakai saksi. Gue percaya kok sama lu. Banyak kok saksinya 6. Banyak banget. 6 orang. Buat apaan? Ya kalau mau denger saksinya. Males ah, podcast gue rame nanti. Ya. Udah nggak muat tempatnya. Terus segitu sekarang Jindan banyak yang muji-muji, gimana rasanya? Ya alhamdulillah mungkin kalau Jindan pribadi orang banyak muji, orang mau menghujat, Jindan cukup berkata ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Mungkin dengan doa Jindan yang kemarin mungkin Dennis tahu lah doa Jindan ya. Mungkin beliau sadaran tobat, memuji-muji saya pribadi, ya saya senang gitu. Bagus lah, gue bilang kemajuan terbesar dan gue bener-bener senang banget deh. Pokoknya kalau lu dikeluarin sama anggota dukun, para dukun, siapapun itu, tolong ngejauhin Jindan dari kemusyrikan ya. Jangan ngajakin Jindan yang aneh-aneh, please deh. Tapi hubungan masih baik sama Bang Haji. Bang Haji, beliau orangnya gimana ya? Beliau orangnya benar ke orang tuaan gitu ya, walaupun ya, seperti ini. Tua. Ya walaupun aneh seperti ini, jalan seperti ini, beliau tetap merangkul gitu. Tadi aja telepon aja, Beb, ente ada acara kemana? Ini paling dipanggil Dennis nih, cuma ane nggak tahu katanya kan gitu. Tadi malam tuh, ya kan? Oh, kalau ente mau sini aja Beb katanya. Kita ngobrol bareng-bareng katanya. Gitu aja. Memang beliau kalau masalah, misalnya gue punya masalah ya, beliau ngasih masukan begini, seperti orang tua lah seperti itu. Masukannya bener apa enggak? Bener lah. Contohnya masukan apa? Contoh misalnya, Bang Haji, nih aneh pusing nih masalah apanya? Masalah tentang di kantor misalkan. Udah Beb, nggak usah bawa pusing. Ente zikir, ente sholawatin aja kelar. Insya Allah tenang hati ente. Udah gitu doang paling. Iya. Iya jangan terus gitu kok misalkan yang ngomongan yang goib-goib itu jangan percaya ya. Goib gimana? Ya pokoknya nggak usah dengar-dengar, nggak usah ngomongin gitu-gitu lagi. Lebih bagus. Kalau doa nggak apa-apa. Cuman menurut gua jujur pribadi, kenapa gua nggak suka dengerin omongan orang banyak? Karena otak gua kecuci. Menurut gue. Gitu. Makanya gue udah jelasin ke semua orang, ke dokter Richard juga sebelumnya gue telepon. Itu orang si Jindan baik, otaknya aja kecuci. Pakai Rinso. Pakai Rinso 5 kilo. Kalau misalkan dibilang baik mah baik guys dia, serius. Cuma menurut gue dia korban pencucian otak. Terus udah gitu. Menurut tuh tentang gue ini kali ini gue mau sambil baca pertanyaan netizen ya guys ya. Gue mau tanya nih, pendapat Jindan, Daus cemburu jadi sama Jindan gimana? Bang Firdaus cemburu sama saya. Mungkin nanti saya doain juga beliau insya Allah bakal seperti saya. Amin. Kalau bisa ya semuanya diblok-blokin, kita berarti nggak mau datang. Terus segitu kalau gue mau boleh tanya, jawab jujur ya. Yeah. Pernah nggak sih si oknum pengacara ini provokator ini loh? Provokator gimana nih? Ya provokator untuk suruh ngomong apa lah, untuk apa? Oh, kalau gue pribadi gue mau cepat-cepat lihat aja. Gue pertama datang gue apa yang gue di kepikiran gue, di hati gue ceplosin gitu. Kayak gue pribadi, misalnya lu aja nyuruh gue begini, gue bantah kan. Kalau ngamuk, ya kan, lu mau ini nggak? Kalau mau ini lu nurutin omong gue. Udah gitu kan. Lu tau sendiri lah kalau gue pribadi kan, gue suka ngebantah orangnya kan. Kalau ribet tuh mah. Kalau dalam hati gue enggak, kalau dalam hati gue enggak, ya enggak. Gue pribadi gitu. Cuman dari sifat itu, menurut gue nih ya, lu ngajarin gue, lu kan pengen beli ini dan pengen beli apanya, kayak
mobil atau apa ya nggak, lu pengen punya duit ya kan, lu harus maju lebih dari gue. Dikasih tahu lah sama Dennis kan caranya seperti ini, itu Ani terima. Cuman kalau misalkan ada omongan lain atau gimana yang tidak mengenakan, menyinggung orang lain, itu sebisa mungkin saya simpen. Karena apa? Tutupilah aib saudaramu, maka engkau di akhirat bakal tutup sama Allah aibnya. Begitu. Oh, berarti ada nih ngomongin gue nih. Apa tuh? Pengen tahu gue. Ada kan pasti Tondos ngomongin gue. Ngomong gimana? Yang ngatain gue pasti ada kan? Oh, kalau beliau terus terang ya, selama beliau sama siapa yang kata bacok-bacok itu harus stop lagi apa namanya? Ya gue juga lupa. Nah, pokoknya itu dah. Wusi. Nggak ada lagi cerita-cerita atau apa, nggak ada. Gue belum pernah dengerin dia ngejelekin lo. Kok dia bisa, gue makanya mau nanya kalau kok dia bilang mau menghancurkan gue ya. Gue tanya hancurin gimana? Hancurkan aku bang, gue masih seneng dihancurin. Gue aja denger dari pas gue ke Batu Richard, gue denger aja dari siapa pengen dilaporin gitu ya. Dilaporin mas siapa? Sama Firdaus. Gue cuma denger doang pas gue di sana. Firdaus nih denger nih, kalau lu bukan bacot doang, kalau beneran berani coba dong laporin Dennis. Yang Coba gua deh. dengar ya, yang gua dengar Ya gitu. nggak apa-apa, laporin aja. Nah terus gitu kalau misalkan dari Bang Ridwan, gimana sama gua? Sebel nggak dia? Sama ente sedikit nih aneh demi Allah ya, tidak ada sedikit pun kata sebel atau gimana, tidak. Tidak. Cuman ngomongin ngongkong mulu, si ngongkong. Nasi Frida, Iya. Frida kebayang-bayang kan? Lucu-lucuan gue. Iya lucu-lucuan. Dari mana Bib? Si ngongkong kata nih. Itu doang. Tapi kalau Bang Haji sih pendapat pribadi gue sih baik. Iya. Dikesampingkan masalah dukunnya baik, orangnya juga baik, iya. Cuman ya kalau misalkan dukun ya emang gue nggak percaya dari dulu, gue udah bilang kan malu kan. Nah terus gitu ya buat lu, gue sekarang ya tuh gue suka terus gitu netizen, bukan suka naksir ya. Gue suka sebagai adik. Siap. Sebagai adik gue demen, terus gitu gue seneng juga netizen semuanya udah berubah sama lu. Yang gue harap lu harus menjaga semua tingkah lu di kedepannya gitu. Gue baca dong tuh yang ngomen tuh, udah gue ngefans sama Jindan sekarang. Aduh. Gue juga baca. Lu juga baca ya? Baca. Senyum nggak pas baca? Hah? Biasa aja gue jemput alhamdulillah udah dong. Iya, setiap kalimat yang gue baca terus alhamdulillah udah gitu doang. Terus jangan gampang percaya orang. Terus udah gitu ini disuruh klarifikasi tentang jin, yang masih masalah jin itu bener nggak? Masalah jin dalam Dulu kan lu botol. pernah bilang, iya jin dalam botol. Oh, jin dalam botol itu gue walau gue belum pernah lihat. Yang guru masukin jin dalam botol. Gue belum pernah lihat karena gue belum ada memang. Gue belum di sono. Cuma gue lihat di video doang. Yang di video doang. Kalau kebal tembak tuh bener nggak? Kebal tembak ya gue udah pernah. Gue udah merasakan. Udah pernah betul. Karena gini nih ceritanya, yang namanya kebal itu ada dipraktekin is oke aja. Cuman kan yang namanya ilmu kebal itu tidak dipraktekkan untuk di luar. Itu yang oke lah, gue kemarin salah itu yang gue telah lagi gue baca-baca, gue tanya ke para ulama, seperti itu jawabannya. Yang namanya punya ilmu maunah jangan dipertonton itu saja. Kalau ngobatin boleh. Ngobatin boleh pakai ngobatinnya pun dengan doa ya. Dengan doa dan seikhlas ya udah diintertan aja lah. Lu nggak usah didukun-dukun gitu-gitu lah. Serius deh, udah dukun lagi gue cekek loh. Emang gak pernah dukun itu? Emang gue dukun dari mana nih? Iya, maksudnya gak usah main sama dukun deh. Mendingan main sama gue dapet duit, menghasilkan. Terus gitu pada nanya juga nih, istilah katanya kok dihilang sih sekarang? Omongan istilah kata. Oh, kan udah keluar lagu. Keluar lagu ya, udah istilah keluar kata. lagu. Di istilah kata di lagu. Terus gue tanya jujur pribadi, menurut Jindan, Jindan masih percaya dukun nggak? Pertanyaan dari netizen. Kalau dukun percayanya adanya dukun kayak dukun beranak ya kan, dukun pijat dan dukun lain-lainnya kan, dukun apa namanya itu, dukun pijat, dukun beranak, terus dukun apa, banyak dah dukun tuh. Gue percaya cabul. memang udah adat ya nggak, namanya adat budaya emang seperti itu. Sebelum ada kita mungkin nenek moyang kita itu seperti itu dulu. Mungkin para orang tua kita dulu mungkin sebelum ada rumah sakit ke dukun beranak. Iya, dukun beranak gue juga percaya kalau dukun beranak, tapi bukan dukun yang santet dan lain-lain. Nah terus gitu kalau sama itu yang kemarin siapa sih anggota suruh diem dong. Anggota dukun kemarin siapa namanya?
Ya sama Agus, lo percaya nggak dia dukun? Agus yang mana? Oh yang ini. Agus Humas dukun. Yang humas itu memang profesinya. Profesinya. Profesinya beliau. Saya juga kenal Agus baru. Oh, baru kenal juga. Baru tinggalin 4 hari lah. 4 hari gua kenal Firdaus baru berapa hari ya kan, kenal beliau Nah, Firdaus berapa hari? Baru beberapa hari. Mungkin kalau yang jalan aja yang keluar nih, jalan sama dia 2 kali ke sini. 2 kali ya masih Daus. Iya. Katanya dia teleponin lu sehari ada kali 100 kali, benar ya? Teleponin gua kalau dihitung semuanya ada. Kalau dihitung ada semuanya. Angkat nggak lo? Kadang gua angkat, kadang enggak. Ya gimana soalnya HP gua suka ngeblank. Banyak banget yang nge-WA. Ngeblank. Yang nge-WA tuh cepet. Banyak dah. Pernah WA gua sampai 1000, buset ngeblank banget HP. Ngapain mana? 1000. Tandanya itu lu udah mesti ganti HP. Iya, ngeblank banget. Doain baik lah. Amin. iPhone 17 Pro Max gua ganti kalau ada. 17, 20. 20. Terus kemarin tuh katanya ke Palembang, ngapain tuh jalan-jalan ya? Banyak duit tuh sekarang. Gua ke Palembang, Dokter Richard ngundang satu. Keduanya gua ngeliat kaki gua yang lagi sakit ya. Karena gua ke sono, kaki gua selalu ngomong sama gue, Dan tanya, ente jamaah katanya, jangan aku dukun ente katanya, bilang gitu. Iya lah, jangan dukun-dukun, bener tuh kakek lu, jauhkan dukun dan jauhkan jindan dari kemusyrikan, save jindan. Jadi buat kalian yang masih menghujat jindan, tolong ya, sekarang dia udah menjauhkan dukunan, apalagi dia sudah keluar dari perguruan Bang Haji Ridwan. Mohon maaf, itu mungkin kabar buruk buat lu, tapi itu kabar baik buat gua karena gua seneng. Enggak. Ya. Gue kalau di Bang Haji Ridwan gua fokusnya di majelisnya. Apapun itu, gue nggak peduli. Pokoknya karena menurut gue omongan-omongan itu, karena gue pengusaha ya, mungkin cara pikir dengan cara pikir kalian. Kalau gue itu pemikirannya pengusaha, gue pemikirannya sangat logis dan yang pemikiran gue logis, dan kalau ada sesuatu itu menurut gue harus dijadikan keuntungan. Kalau lu kan yang kemarin kan semuanya dibikin ribet, harusnya ada kesempatan malah lu bikin ribet, jadi nggak dapet duit gitu. Kalau cara pikir gue nanti gue contohkan bedanya ya, cara pikir gue yang pengusaha. Cici kenapa sih? Mami mau pergi ya? Kayak gitu. Ya apapun itu, pokoknya tolong ya dukun-dukun di luar sana jangan ngamuk lagi, karena si jindan udah lock out dari kalian dan udah ngamuk lagi sama kalian gitu, oke? Jangan dipaksa-paksa lagi, udah nggak usah telepon-telepon jindan lagi. Jangan ganggu jindan, oke? Terus si dukun-dukun juga marah-marah. Kemarin apa kata Firdaus? Gue lupa deh, yang lucu itu. Dia bilang nggak jadi artis. Terakhir deh komenin video. Bukan dukun, ngapain kamu undang saya? Iya, dia bilang katanya lu telepon dia, ada bukti adanya. Hah? Contoh nih, beliau nelpon. Apa? Contoh nih dia bilang gini, nelpon nih, Bib, ente di mana? Ini ada panggilan gini buat klarifikasi. Gua kalau klarifikasi gua mau, ya kan? Cuman kalau gua nelponin dia mulu, kagak ada. Cuman paling kalau nanya doang, kapan ada apa, paling gitu doang gua. Sempat mungkin memention ya kayak Tuh bukti pemaksaannya mana? Tuh katanya dia lu maksa dia laporin Dokter Richard. Oh, jadi gini, udah gue jelasin semua. Dokter Richard udah ngeliat chattingan gue. Jadi gini, gue sempat kesel, gue jujur sama Dokter Richard. Gue kesel sama lu, kata gue. Satu masalah sayang bara, yang keduanya apa ya? Gue bilang tuh, yang gue keluar dari podcast lu, nama gue jelek banget, ya kan? Tapi jangan pas keluar dari podcast gue kali. Dokter Richard, udah tuh pas dia bilang gini, nggak apa-apa Jindan, katanya. Emang betul Jindan ngelaporin, katanya. Betul katanya. Cuman lihat dulu nih chattingan, katanya. Saya bilang gini, lapor Dokter Richard ini makin jadi ini. Jawabannya udah dilaporin. Berarti kan Jindan kan baru ngomong, terus dia ngomong udah dilaporin, ya udah. Lu nya ngaporin, gue baru mau bilang ke Daus laporin dong, tapi ternyata dilaporin. Iya. Oh gitu. Oh, iya. Nah terus kan gue kan sakit tuh, memang lagi meriang badan gue. Lagi meriang. Sayang. Serius nih, meriang gue. Emang gue nggak megang HP. Pas gue lihat, loh di Facebook udah viral banget tuh gue melaporkan Dokter Richard, tapi bawa nama aneh masalahnya. Itu jujur aja pribadi ya, saya terus terang dipertanyakan oleh ya para jamaah gitu, tanyain semua, lu ngapain sih ngelapor Dokter Richard gini, mungkin banyak lagi masalah, ntar jelek lagi nama gini tuh.
Kan jadi yang komennya bukan ini sedunia, se-Indonesia yang ngomenin gue. Benar yang ngomenin gue. Termasuk kakek gue ya, nyampe beliau kepikiran sampai kurus sebenarnya. Sampai sakit tuh. Udah, mendingan daripada konsultasi sama dukun, mending konsul sama gue. Konsul apaan emang bukan praktek? Enggak, gue dari mana sih? Kalau ada masalah, kalau ada pusing, mending konsul sama gue, udah yang benar. Gue kagak ditanya gue. Dukun bukan sama polisi kagak tanya gue. Oh, nggak ditanya? Nggak ada gue. Kenapa? Maksudnya ngeliatin lah. Pernah lu ngeliatin ini halus. Mas enggak. Gua mikir-mikir yang cerah aja dah, buat ke depan aja dah. Ya Mikir yang cerah buat ke depan aja. Tapi kan yang podcast, orang kan pengen dengar pendapat lu gitu. Ya pendapat gua pribadi sih gini aja ya. Mau itu orang bilang apa, mau itu orang bilangin gua gimana ya gua masa bodoh orangnya. Dan masa gua bodoh itu gua belajar dari lu. Ya kan mau orang ngomongin udah masa bodoh dah katanya. Yang penting lu nyari duit banyak-banyak. Udah gitu doang. Iya dong. Yeah. Dan lu cari duit kan bukan buat apa, buat bagian keluarga lu. Ngapain lu dengan orang yang penting-penting? Tapi gue seneng banget, pokoknya gue seneng banget. Itu berita terbaik gue malam ini adalah karena Jindan sudah keluar dari asosiasi dukun. Mana asosiasi dukun? Itu dia. Asosiasi apa? Apa sih ya? Asosiasi dukun mah gua emang kagak masuk memang. Iya emang iya ya bagus lah dan itu wajib punya KTA kalau masuk di situ mah. udah gitu. Tapi kok dia marah-marah lu keluar ya? Gue bingung, masuk aja kagak tapi dia marah-marah. Kurang tahu gua. Iya kurang tahu, Lu bingung. tanyain diri. Terus segitu gue juga kemarin ada tuh teleponan tuh bertiga tuh, ini yang paling gue bingung. Sebenarnya katanya ini ada di gue kemarin video call sama Ustadz Degi sama si ini sama Firdaus. Karena Firdaus blok gue. Gue minta tolong Ustadz Degi kontakin. Terus gue tanya apa segala macam, katanya sebenarnya yang ada niat jahat sama lu tuh si Jindan sama Haji Gituan. Katanya mau dirusakin, mau dihancurin. Apa sih maksudnya? Gimana sekali Mau yang kenceng. Jadi kemarin kan gue video call sama Ustadz Degi sama si Firdaus. Terus ngobrol-ngobrol, kenapa blok gue? Sebenarnya tuh yang niat jahat mau tuh si Jindan sama Haji Kabar Gituan. baru lagi ini. Iya, katanya lu mau dirusakin. Dirusakin sama siapa? Dirusakin, dihancurin sama lu. Oh, sekarang ini gue tanya sama lu ya. Mohon maaf. Lu kehadiran gue di sini, lu risih nggak? Jujur aja. Ya kagak sih. Mau dihancurin juga gue gini ya. Gue kalau pengen ngancurin lu mungkin gue nggak kesini-sini. Satu, gue nggak ngebidik-bidik. Buat apa sih gue ngancurin orang? Ya kan nggak ada untung, nggak ada faedahnya. Begitu. Kok dia bisa ngomong gitu ya? Walau alam. Aneh banget tuh. Mungkin kepleset mungkin. Nggak kepleset yang ngomong serius. Terus begitu, jadi lu dikata-katain seperti itu nggak apa-apa ya. Dan, aja. Dan buat Bang Haji Ridwan juga makasih udah keluarin Jindan. Karena gue emang bener-bener jujur gue emang bener-bener tulus pengen support lu di itu entertain. Anggap jadi adik baru, dia punya adik dua ya, kalau dia sama Jindan. Kalian saling menjaga ya. Jindan di bawahku ya, berarti dia dedekku juga. Iya salam, bisa aja Ini bentar, masuk. Ini kenalin, ini dedekku juga, dedek nemu, soalnya dia juga korban nih. Kalau ini kan korbannya Rasman dilecehkan. Kalau ini korban dari kemusyrikan, pencucian otak. Pelecehan. Iya benar. Tahu ya. Dia nggak tahu ceritanya. Nggak tahu. Nggak tahu. Coba buka dikit. Buka dikit. Gue dikit. Iya. Dulu dia kan, jadi dia pelecehan itu. Dia itu kerja sama Rasman. Dia kerja sama Rasman. Di hari kedua disuruh coliin. Hari kedua kerja langsung diminta gitu. Astagfirullah. Iya, terus dia nggak mau kan? Dia nggak mau, terus si Rasmannya coli sendiri di depan dia. Masih? Iya, 2 menit aja. Ya Allah. Iya kayak gitu, makanya. Kok nggak dilaporin? Udah berjalan. Oke kan lapor polisi kayak tahu dadakan. Kayak gitu. Jadi terus kayak gitu ya, sekarang lo harus terima semua podcast, endorse, harus di BA juga, gitu kayak kau dia. Gitu. Udah makanya jangan dengerin lagi omongan orang-orang yang nggak jelas itu. Ya? Iya. Serius. Iya. Apalagi ngomongin jin apa segala macem. Lu sendiri pernah lihat jin nggak?
Apa? Lu sendiri? Belum Belum lah. Belum pernah Itu tuh yang lihat jin tuh hanya orang tertentu. Puji Tuhan, ya ampun. Sejak diputusin sama Jigi Tuhan, sejak nggak teman lagi sama Firdaus, ngomongnya bener banget. Bisa aja. Tuhan, makasih Tuhan. Akhirnya, ya beda banget. Akhirnya Jindan sudah menemukan jalan yang benar, pencerahan, hidayah. Ini terbukti kalau misalkan karirnya makin panjang, makin bagus. Beda nggak mau ngomongannya sama kemarin? Iya beda. Mau nanya apa lagi nggak? Ulang tahunnya kapan kak? Hah? Apa? Tahun. Semua mau ditanya bintangmu, sama dia gue bingung. Ntar. Ulang tahun belakang aja ntar. Ini ngomongin podcast, ini bintang apa? Bingung juga gue kadang-kadang. Oke guys ya, jadi kita sudah harus mendoakan dan mensupport Jindan karena gue masih ke airport. Nanti lanjut lagi ya. Nanti setengah lagi. Dan tuh baik kok. Jindan tuh ya baik sebenarnya, cuman dia korban pencucian otak aja kemarin, kebanyakan main sama dukun-dukun. Sekarang udah enggak kok. Ya dukun-dukun, tolong musuhin Jindan semuanya ya dukunnya. Dukun mulu, Denis dukun mulu temanya. Tema yang lain apa? Karena enggak. Yang joget-joget temanya udah. Enggak, abis ini udah stop. Stop, oke. Gue abis ini gue udah mau stop karena gue sudah menyelamatkan satu anak bangsa, Jindan. Lu masa terselamatkan nggak ketemu gue? Gue sih gini ya. Enggak. Kalau terselamatkan dari apanya nih? Keselamatan dari kemusyrikan. Pernah nih, sekarang gue tanya sama lu ya. Lu ketika ngomong dukun gue bantah selalu gak? Gue bantah jujur aja kan? Enggak sih pas yang ini tusuk jarum. Enggak, ya bukan. Kalau Denis suka ngomong gini, udah lu jauhin ini pasti gue bantah. Ya kan? Tapi alhamdulillah ya kan, mungkin petunjuk mungkin ya. Alhamdulillah ketika Bang Haji Ridwan bikin video seperti itu, saya pribadi oke lah, saya independen aja dah. Jadi nanti kalau saya ke sebelah sini podcast ini nanti diomong begini. Udah sekarang mungkin udah keluar, mungkin bebas mungkin. Ya bebas ah, hidup lu. Iya ngapain? Hidup lu. Kenapa lu masih dengan mereka? Apa yang mereka kasih buat lu selain kemusyrikan? Jauhi dukun. Ingat tuh, baru karya gue bisa maju. Ya udah guys, sampai sini dulu, gue masih ke airport, oke? Nanti kita ketemu lagi. Udah tataran om. Udah itu. Oh iya lupa ya. Bye guys, jangan lupa komen, subscribe, terus bagian promonya ini dong IG lo. IG gua. Soalnya banyak akun palsu. Iya banyak banget, TikTok aja banyak akun palsu semua. Itu nyari pansos semuanya juga. Bukan nyari pansos, bego itu fans lu. Enggak, bukan. Ada yang masa fansnya sendiri dimarahin. Enggak ada nama Jindan ada yang di komen di gua, Jindan Al-Habsyi fans. Terus gitu, siapa lu marahin? Siapa pakai foto-foto ente? Aneh fans lu, Bang. Bukan yang itu, soalnya tuh ada foto foto yang kagak keruan itu, ada foto kagak keruan makanya diomelin. Begitu kan, jadi gini aja ya. Fans mau ngehujat gitu, ya kan? Lebih baik ngehujat tuh terang-terang aja di komen, mau ngehujat apa lagi bebas gitu ya. Gua dengan terima dengan lapang dada. Ya yang mah benar itu ya netizen gitu kan yang bisa nilai kita. Tapi gitu. Ya itu oke. Sifat hati lu baik emang itu, tapi sifat tengi lu nggak boleh dikeluarin loh. Nggak boleh jangan sampai dihilangin loh. Kagak laku kalau dihilangin mah. Iya, makanya muka ditampol itu nggak boleh hilang. Kalau nggak laku. Ente nih kadang-kadang sama istilah kata dong 10 kali dong tuh. Buat closing. Channel kenapa? No, Firda jatuh dari motor. Ya udah gue Firda. Ngomong dong istilah kata 10 kali buat closing. Istilah kata. Ente kadang-kadang. Ya. Aneh Habib Jindan, cicit Bapriuk paling tampan. Kalau ditembak nggak mempan. Apa? Ya udah itu aja dah. Udah. Nanti kita akan nyanyi ya tanggal berapa? Tanggal 5. Langsung loh. Hari kita tuh bikin lagu tuh cepet banget tau gak? Iya cepet banget. Hari itu oke dia bikin lagu, terus segitu bikin jadi jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Terus segitu kita vokal langsung dihitung-hitung mah itu mah. 2 hari. Enggak 2 hari lah, 24 jam. 24 jam yang paling lama dia. 24 jam. Paginya kita langsung syuting. Iya benar. Paginya langsung syuting ini bener kan? Sehari, bukan karena jin kan? Hah? Bukan karena jin kan? Karena bangkong. Tidak. Nah jadi kita akan, kita masih promoin itu, kita akan nyanyi tanggal 5. Di mana sih itu namanya, gue lupa lagi. Klimaks. Jadi ya guys ya, kalian semua yang mau lihat gua sama Jindan nyanyi langsung live, kita bahasa tanggal 10 itu bakal nyanyi di tanggal 5 September ulang tahun gue dong. Kagak, wah ada ngada kan kalau ngomong. Serius ulang tahun gue? Kagak.
Kok tawan elu? Emang bapak gue. Jangan kalau gue kasih tahu, iya aja udah. Gue yang tanda tangan di bidan. Gue enak aja gue lahir di bidan. Gue lahir di rumah sakit. Nih, tanggal 5 Agustus. Iya, 5 Agustus di Climax Kitchen and Bar. 5 September. Gimana sih? Ini udah September. Iya, 5 September. Terus tulisannya 5 Agustus. Ada yang baru, ada yang baru. Ada yang baru. Wah, ente kadang-kadang. Ada yang baru. Oh iya benar-benar. Jadi ya guys ya, kita akan karaoke bersama Dennis sama Jindan tuh. Karaoke Bus Mustik DJ Iseng 5 September 2022 jam 8 sampai bawah. Sampai 0. Sampai 00 sampai bawah. Until Yang bikin siapa sih? Kreatif. Alfian. Enggak, dari mereka. Oh, baru mau gue omelin. Oh ternyata, maaf ya. Sampai bawah. Jam 8 sampai bawah. Sampai bawah. Maksud lah, di mana nih alamatnya? Climax Kitchen and Bar. Alamatnya di Climax Kitchen and Bar, Lipo Village Karawaci Tangerang. Oke, jadi jangan lupa nonton lagu kita live karaoke di Climax Kitchen and Bar. Kayaknya gue ini nggak salah tulis lagi kan ya? Oke, di Lipo kata Tangerang. Oke, jam 8 sampai jam 8 kita sampai sana ya. Bye. Lagu pertama kita tos dulu dong. Sukses tapi ya. Amin. Oke. Apa Kak? Hah? Nama IG. Pura-pura nggak tahu lu. Oh ini. Promosiin. Gue pura-pura nggak tahu. Ini kalian sesama adik gue harus akur, harus saling bantu. Orang dia baru tadi kan punya. Gua tahu. Gue juga lupa nama punya gue apa sih? Namanya gue. Nama lu susah banget. Oh. Habib Udah. underscore Bukan Langsung namanya. bikin aja Jin. Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi. Nggak bisa bikin yang gampangan apa ya? Username. Oh. Jindan underscore Al-Habsyi underscore. Apa mau Jindan Al-Habsyi underscore dah dong. susah banget, nggak mau Jindan Udah diganti itu sama ntar Oh, itu. Habib.jindan gitu. gitu kayak. nggak? Udah gampang terganti. Jindan Love Dennis gitu nggak mau? Ya salam. Ya salam. Hei. Jindan Love Frida. Vika lo yang utiup Frida. Apaan? Tahu lu si Bangkok. Emang lu Udah apa mau berangkat? Udah yuk berangkat yuk. Let's go. Oke guys, bye dulu. Jindan ada pesan nggak terakhir? Buat Bang Haji. Bisa lu ngomong dulu dong 5 menit aja. Pesan apa nih? Ya ngomong dong. Alfi tanya-tanya dong. Gue mesti ke airport Pesan guys, Shopee. bener-bener. Ya untuk gue pribadi Yuk. sih, gue untuk situ. gue pribadi Bang Haji Duan tetap gue anggap jadi seorang bapak, seorang guru gitu ya. Udah Dan- nggak usah lagi. Gue aja. Nggak usah lagi. Dan gue pribadi tidak ada masalah sedikit pun ya. Kalau gue dikeluarin ya mungkin dengan kesalahan gue pribadi begitu kan. Cuman kan gue pengen independen, ingin sendiri seperti itu. Ya mungkin gue ke Bang Haji ya tetap gue anggap sebagai orang tua gue gitu. Ya, tapi tolong ya para dukun-dukun jauhi Galak Jindan. bener. Serius, gue nggak bercanda. yang ngatain Jindan gue maki balik loh. Terus gitu, udahlah stop lah pencucian otak kalian ke Jindan. Karena kalian sirik aja sama Jindan ya kan, ngiri lo, ngaku lo, ngomongnya udah kerepotan nih gue. Ngiri. Gue yakin tapi gue yakin semua orang yang berusaha mempengaruhi pikiran Jindan itu adalah orang-orang yang sirik, dan orang yang sirik sesungguhnya adalah ngelek baru bangun apa ya? Ya mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue mau dulu, gue mau Apa-apa promo. Nanti kita akan punya segmen sendiri buat Jindan. Akan ada 10 buat ngetes. Aku apa enggak? Kalau nggak aku, di stopin. Nanti ya, nanti dikasih tau sama si ini ya, Frida ya. Ngaku apa sih? Apa? Ngaku apaan? Laku. Oh, Gua mau YouTube. bikinin lu segmen. Oh, iya. 10 episode. Oh, iya. Ngetes tuh laku apa enggak. Siap. Buat abis itu lu lanjutin sendiri ke YouTube lu. Siap. Ya. Oke, bye. Cici. Lu ya. Oh, pakai oknum. Nanti Teh. dukun, nanti kan ini kan cerita. Cerita apa? Segmen itu kayak Tahu segmen apaan? segmen itu kayak misalkan segmen itu apa ya? Episode. Kalau ini kan kontrakan Dennis buat podcast. Nanti ada segmen dukun situ, dukun Siap. cabul. Nanti ceritanya dukun, di dukun yang datang pakai bikini semua gimana? Buka praktek dulu. Buka prak. Ngongkong jadinya. Pakai bikini semua. Ya, Kong. Tawa lu.
Ya lu. Hongkong tahu lu. Hah? Nanti yang pakai bikini yang kamu bilang astagfirullahaladzim kayaknya kamu butuh dikukiah gitu. Iya salah. Habis itu keluar dari praktek lu langsung langsung pakai hijab. Oke. Mantap. Mantap. Kita bikin lucu-lucu aja. Mantap banget di. Apanya ide-idenya ini mantap. Iya, gua kan emang halusinasi setinggi-tinggi. Di langit. Belajar sama Daus soalnya. Daus mana sih lo? Daus buka blokan kontak gue. Kenapa lo blok gue? Semuanya diblok. Kenapa satu kantor gue diblok sama Firdaus Oil? Apa salah satu kantor gue sampai lo blok? Apakah Anda tidak profesional? Biasa aja kali. Apakah Anda rugi? Layu bunga udah layu bunga layu. Usirikan sama Jindan, makanya lo blok gue. Emangnya enak? Istilah kata. Iya salam. Gue kesel si Daus blok Frida, blok si Claudia. Apa Ente salah kadang-kadang Frida? ngamuk-ngamuk mulu udah. Apa salah si Claudia? Kenapa di blok? Baru kenalan langsung diblok. Iya, dasar pengacara dukun. Kan Anda katanya biasa jadi ini dunia dunia entertain. Masa kesalip Jindan yang lebih terkenal, Jindan yang jadi penyanyi, Bang Firdaus yang nggak jadi apa-apa, Bang Firdaus marah, kasihan ya lo. Udah, gue mau ke airport, yuk.